Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli Damaris dengan akhir NIM 252. Jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan sebuah audit forensik ya bedah kritis terhadap artikel yang klasifikasi pola pergerakan bola mata menggunakan metode multilayer backpropagation. Jadi artikel ini tuh ditulis oleh Karina Amadea, Fitra Ahmadiyar, dan Gusti Pangestu, serta dipublikasikan pada Jurnal Teknologi dan Ilmu Komputer. Jadi di permukaannya ini menawarkan solusi yang menarik ya, untuk membaca arah pandangan mata. Namun kita sebagai akademisi dan reviewer ya, jadi kita tidak bisa menelan mentah-mentah gitu untuk klaim di abstraknya saja. Jadi hari ini tuh kita akan membongkar arsitekturnya, memvalidasi perhitungan matematisnya, dan menguji klaim akurasinya secara empiris. Dan untuk slide kedua itu mengapa sih deteksi mata ini sangat krusial gitu loh. Jadi sebagai latar belakangnya itu kita tahu bahwa manusia itu memproses informasi sebanyak 80% hanya secara visual melalui mata. Jadi karena gerakan mata ini itu dikendalikan langsung oleh saraf motorik otak, jadi ia menyimpan data fisiologis dan psikologis yang sangat kaya. Dan di bidang kesehatan itu ilmu iridologi menggunakannya untuk mendeteksi kelainan organ seperti ginjal dan lambung. Dan untuk di psikologi ini tuh diterapkan untuk semangat hidup hingga detektor kebohongan. Dan untuk di sektor transportasi, yaitu sistem ini krusial untuk mendeteksi tingkat kantuk pada pengemudi. Nah, namun tantangan teknis utamanya itu selalu sama, yaitu presisi deteksi sering anjlok secara drastis akibat kompleksitas latar belakang dan variasi pencahayaannya. Dan untuk slide ketiga ini yaitu river blueprintnya. Jadi untuk mengatasi tantangan tersebut itu penulisnya itu merancang alur sistem ke dalam tiga tahap. Pertama untuk klasifikasikan 5 arah mata, yaitu ke atas, bawah, depan, kanan, dan kiri. Dan untuk dan tahapnya itu kita mempunyai 3 tahap ya. Jadi pada tahap pertama itu ialah segmentasi. Jadi alih-alih metode klasik, mereka memotong 107 area pupil menggunakan framework Deep VOG. Jadi framework Deep VOG yang diadaptasi dari struktur UNet, dan untuk yang kedua itu adalah algoritma sector line distance. Jadi digunakan untuk mengekstraksi titik tengah absolut pupil menghasilkan 4 vektor jarak ke tepi mata. Jadi yang ketiga ini ialah keempat nilai vektor yang menghasilkan 4 yang jarak ke tepi. Keempat nilai vektor inilah yang menjadi input untuk klasifikasi jaringan syaraf di tiruan multilayer backpropagation. Dan untuk insight kritisnya tuh pertama kita tuh performanya tuh klasifikasi di ujung sistem ini bergantung pada 100% pada keberhasilan di POG ya melokalisasikan pupil di tahap pertama. Dan untuk slide keempat itu ialah kalibrasi model pada pencarian konfigurasi emas. Jadi melalui proses grid search dan validasi silang, penulis itu mencari parameter atau hyperparameter yang paling optimal untuk menyeimbangkan kecepatan, konvergensi, dan menghindari overfitting. Jadi mereka akhirnya menemukan konfigurasi emas. Jadi model ini menggunakan 100 iterasi nilai learning rate sebesar 0,7 dan arsitektur yang cukup ramping, yaitu satu hidden layer berisi 11 neuron. Jadi konfigurasi jaringannya itu ada 4, 11, 5, yaitu 4 input, 11 hidden, dan 5 output. Jadi untuk membuah klaim akurasi pengujian yang mengesankan yaitu sebesar 80,952%.
Dan untuk slide 5 ini adalah pembuktian awal validasi manual ya pada klaim akurasinya. Jadi tugas pertama kita ini dalam audit ini adalah memvalidasi klaim angka tersebut secara manual langsung dari tabel confusion matrix yang mereka sajikan. Jadi terdapat total 21 data pada tahap pembuktian ini. Dan jika kita menjumlahkan nilai pada diagonal utamanya, yakni jumlah data yang berhasil diprediksi dengan benar oleh sistem, hasilnya adalah 4 untuk di atas, 3 untuk di bawah, eh, ditambah 6, ditambah 5, dan ditambah 2. Jadi totalnya itu 17 prediksi benar. Nah, jika kita berpacu pada akurasinya itu ya 11 dibagi 21 lalu dikali dengan 100%, hasilnya itu secara matematis persis dengan 80,952%. Jadi bukti awal kita tuh ya tervalidasi. Dan naskah ini jujur ya dan transparan dalam melaporkan hasil akhir pengujian matriksnya. Dan untuk slide ke-6 itu, nah di slide ke-6 ini kita berfokus pada audit matematisnya, yaitu kesalahan fatal dokumentasi back propagation-nya. Disinilah letak cacat dokumentasi yang sangat fatal ya. Jadi saat kita membedah halaman 394 pada fase propagasi mundurnya itu terdapat kesalahan konseptual yang parah pada penulisan rumus kalkulusnya. Jadi kesalahannya paling mencolok pada persamaan 7. Jadi di sana itu penulis mengandalkan nilai error secara tidak logis ya dengan mengalihkan turunan error secara rekursif dalam standar pembaruan bobot back propagation yang menggunakan aturan rantai atau chain rule. Jadi gradient error harusnya itu diisolasi bukan dikalikan antar error. Jadi kesalahan ini merusak arah pemburuan matriks bobotnya gitu. Jadi selain itu pada persamaan 9 dan 10 muncullah substitusi variabel asing yang tidak didefinisikan sebelumnya, yaitu membuat rumusnya itu tidak masuk akal secara matematis. Jadi begitu. Dan untuk slide ketujuh ini berfokus pada rekonstruksi forensik 1 ya, jadi implementasi fase majunya pada Python. Jadi untuk membuktikan fatalnya kesalahan penulisannya ini, itu kami itu melakukan rekonstruksi forensik menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi pertama kita siapkan dulu struktur matriks jaringan 4, 11, 5-nya tadi yang di slide tadi ya sebelumnya. Jadi persis sesuai dengan konfigurasi dari jurnal itu kita itu inisialisasi bobotnya itu secara acak ya. Lalu kita lakukan proses propagasi maju atau feed forward dari lapisan input. Jadi melalui aktivasi sigmoid di hidden layer hingga menghasilkan probabilitas prediksi di output layer. Jadi dia berfokus pada probabilitas prediksi di output layernya itu ya. Dan untuk slide ke-8, nah di slide ke-8 ini berfokus pada rekonstruksi forensik 2, yaitu menerjemahkan typos ke kode. Jadi kita masuk saja ke tahap yang paling krusialnya yaitu pada fase back propagation-nya. Jadi kita dengan sengaja memaksa mesin untuk menerjemah dan mengeksekusi persamaan 7 persis secara harfiah. Jadi sama seperti yang tercetak di halaman jurnal. Jadi kita terapkan pengalian error rekursif yang cacat konsep tersebut itu ke dalam skrip. Jadi ini yang membuat fatal errornya tuh ya. Dan untuk output mesinnya ini jejak kalkulasi matriks epoch satunya ya. Jadi dan inilah yang terjadi. Jadi sistemnya tuh secara harfiah langsung runtuh ya. Jejak kalkulasi di terminal mengekspos itu bahwa pembaruan matriks bobot atau delta W langsung memuntahkan nilai none, yaitu not a number. Jadi sejak iterasi atau epoch pertama itu
Tumpukan pengalian gradien instruksi jurnal tersebut itu membuat kalkulasi membesar tak terkendali, hingga memori tidak sanggup memprosesnya. Nah, pada slide ke-10 ini, fenomena data imbalance F1 score-nya itu, jadi selain rumus ada masalah lain pada evaluasi kinerjanya. Jadi akurasi global 80% tadi itu ternyata menutupi kelemahan fatal jika kita melihat metrik F1 score-nya. Jadi arah mata ke depan, kanan, dan kiri itu memang sempurna di angka 100%. Namun untuk lebar arah bawah, skornya itu adalah 0%. Sistem ini gagal total dan buta terhadap gerakan mata ke bawah. Jadi agak masalahnya adalah fenomena data imbalance ini karena dataset dibagi murni secara acak 80 dibanding 20. Jadi kelas minoritasnya itu seperti arah bawah, tidak memiliki representasi data training yang cukup di dalam jaringannya. Dan untuk slide ke-11 itu, nah slide ke-11 itu ialah simulasi empirisnya. Jadi runtuhnya kurva error. Jadi berdasarkan simulasi empiris ini, garis merah ini adalah representasi exploding gradients-nya jika kita memprogram sesuai rumus di jurnal. Jadi kurvanya itu hancur berantakan. Kesimpulan audit kami itu, peneliti sebenarnya hampir pasti mengeksekusi skrip aslinya menggunakan menggunakan library standar yang sudah benar-benar terbukti dari klaim akurasinya, yaitu 80% yang valid, namun mereka gagal menuliskan kalkulasi matematikanya secara teliti pada naskah. Jadi ini yang membuat fatal pada kesalahannya itu ya. Namun gagal untuk menuliskan kalkulasi matematikanya secara teliti pada naskah terbitannya itu. Dan untuk slide selanjutnya itu yaitu slide 12 yaitu verdict akhir ya. Jadi untuk solid engineering versus flawless documentation-nya itu. Jadi kesimpulan akhir dari bedah kritis ini adalah solid engineering flawed documentation. Kelebihannya metodologi riset ini solid. Jadi integrasi DVOG-nya itu efektif. Untuk pencarian arsitektur dilakukan secara sistematis dan data matriksnya ini terbukti jujur secara empiris. Namun cacat dokumentasi berupa kesalahan fatal pada tulisan rumus itu membuat riset ini mustahil gitu untuk direproduksi secara mandiri oleh akademisi lain. Jadi dan ini juga diperparah dengan ketidakseimbangan data yang menghancurkan sensitivitas prediksi kelas bawahnya. Dan untuk slide terakhir sebenarnya harusnya sih ya. Nah, dan untuk slide terakhir itu rekomendasi lanjutan untuk komunitas akademiknya itu ialah kami merekomendasikan 3 hal ya, yaitu pertama menggunakan teknik stratified sampling atau algoritma oversampling seperti smooth untuk mengatasi data yang imbalance. Dan kedua itu komparasikan ekstraksi vektor jarak ini itu dengan algoritma machine learning modern lainnya. Dan yang ketiga ini adalah peringatan keras bagi sistem per-reviewnya. Jadi kewaspadaan pada proofreadingnya itu kalkulus sangatlah krusial demi menjaga integritas sainnya. Itulah saran dari saya untuk rekomendasinya itu. Jika ada kekurangan pada presentasi ini, saya mohon maaf. Selebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.